Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mensidak sejumlah titik rawan banjir di Kota Semarang jelang arus mudik Lebaran. Sidak dimulai dari lokasi yang seringkali terjadi banjir, yakni jalur Pantura di Jalan Kaligawe, Kota Semarang. Jalan tersebut merupakan jalur utama yang menghubungkan Kota Semarang dengan Kabupaten Demak dan sudah 1 bulan ini terendam banjir saat pagi dan petang. Meski saat meninjau lokasi terlihat kering, Ganjar Pranowo mengecek kondisi saluran pembuangan air di samping jalan. Ternyata kondisi saluran air dipenuhi dengan air pasang laut yang telah dipompa. Ganjar menyatakan satu-satunya cara menangani banjir adalah dengan penambahan karung pasir sebagai tanggul dan pompa air. Ia berharap melalui penanganan ini, maka banjir sepanjang Jalan Kaligawe dapat teratasi, terutama saat arus mudik Lebaran. Kita bisa memompa sebanyak-banyaknya, mencari tempat pembuangan sebaik-baiknya, sehingga minimal H-7, H+7 ini dalam rangka mudik jalannya bisa kering. Atau setidak-tidaknya kalau tidak terlalu kering, basah tapi tipis, tidak terlalu tergenang tinggi-tinggi. Dan pemirsa, menghadapi beberapa bencana yang terjadi di wilayahnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan telah berkoordinasi dengan pihak BPBD. Ya, Ganjar meminta semua pihak untuk mengutamakan keselamatan warga korban bencana. Selain itu, Pemprov Jawa Tengah juga telah menerima bantuan dan memberikan bantuan bagi warga korban banjir di Surakarta, longsor di Kebumen, Purworejo, dan juga Banjarnegara. Pertama, selamatkan dulu manusianya, ya. Nanti kalau yang butuh pengungsian, kita siapkan tempat-tempat pengungsian dan kita suplai logistiknya. Yang kedua, tentu tidak hanya banjir, ada juga yang tanah longsor kayak yang terjadi di Kebumen, Purworejo, dan Banjarnegara. Sekarang tim lagi kerja semua di sana, ya. Dan ini search and rescue kita lakukan. Jadi kalau sudah 2 ini selesai, baru nanti kita bicara jangka panjang. Memang ramalan BMKG kemarin kan 3 hari, ya. Akan terjadi hujan yang sangat besar sampai dengan tanggal 20. Jadi kemungkinan masih dengan sampai besok itu terjadi. Nah, sekarang kita waspada ke warga masyarakat dulu. Yang penting selamatkan nyawa. Pemerintah Kota Surabaya berjanji melindungi harta milik penumpang AirAsia QZ8501. Data mencatat ada 81 penumpang yang berasal dari Kota Pahlawan itu. Kita ikut jaga di rumahnya sana. Kalau itu ternyata banyak sekali dari keluarga itu banyak yang ikut jadi korban gitu. Kemudian yang ketiga, ini kami sedang menghubungi sekolah-sekolah untuk menyampaikan berita ini. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Risma dalam jumpa pers di Bandara Juanda Senin 29 Desember 2014. Penjagaan dilakukan untuk mengantisipasi tindak kejahatan terhadap rumah yang ditinggal penumpang AirAsia QZ8501. Memasuki hari kedua, pencarian pesawat AirAsia belum membuahkan hasil. Sejumlah anggota keluarga terus bertahan di posko krisis center bandara. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini melibatkan tim ahli dari Universitas Airlangga dalam mengawal klaim asuransi korban jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501. Politisi PDIP yang ditemui di Mapolda Jawa Timur Sabtu 3 Januari 2015 ini menyatakan untuk tahap awal akan mengirim surat kepada kepala daerah terkait. Saya, kepala daerah, harus kirim surat ke seluruh asuransi karena mungkin keluarganya kan ada yang seluruh keluarga. Itu ke asuransi masalah pendidikan, masalah kesehatan, atau asuransi lainnya. Saat ditanya soal asuransi dari maskapai AirAsia sebagaimana dijanjikan CEO AirAsia Tony Fernandes, Risma mengaku belum mengetahui lebih lanjut. Nanti saya tanya dulu ya, aku tidak tahu, soalnya saya tinggal, saya tidak mau intervensi. Kalau yang
asuransi yang lain, misalkan asuransi pendidikan, asuransi itu memang yang nyarankan dari tim ahli tadi, aku kirim surat. Tapi kalau yang pembicaraan itu nanti coba aku komunikasi ya, aku nggak ngikuti soalnya. Dalam Konvensi Montreal tentang perlindungan penerbangan sipil, sebuah maskapai penerbangan harus memberikan uang pengganti dengan jumlah tertentu bagi setiap orang yang menjadi korban dalam sebuah kecelakaan penerbangan. Namun, konvensi ini sudah tidak diratifikasi lagi oleh Indonesia sejak tahun 2008 dan diganti dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 Tahun 2011 yang menyebutkan ganti rugi korban meninggal mencapai 1,25 miliar. Ya, kita bisa lihat ya, di September 2013, waktu saya mulai menjabat, kondisi persampahan sangat luar biasa buruk lah ya. Sekarang hampir 2 tahun relatif membaik, karena kita melakukan 3 strategi. 1, merubah budaya, ada gerakan pungut sampah, Senin, Rabu, Jumat, kan begitu. Kemudian ada superhero sampah juga, ada bank sampah yang nuker jadi buku macam-macam kan. Kedua adalah regulasi, melakukan denda buang sampah yang masih terus kita lakukan. Yang ketiganya adalah menaikkan infrastruktur. Naikkan infrastruktur itu memperbanyak tempat sampah, kita spend 20 miliar untuk mobil yang street sweeper itu kita lakukan. Kemudian biodigester 1000 sudah didistribusikan di wilayah-wilayah sehingga sampah di RT itu dimakan oleh mikroorganisme yang tidak menghasilkan problem, kemudian si panasnya jadikan untuk memasak misalkan seperti itu. Jadi kombinasi kultur, infrastruktur, dan regulasi.
main bakar bus di depan. Ini semua mesti kasih tindakan. Anda kalau udah brengsek, udah salah, kita mau perbaiki Anda melawan, itulah gunanya pemerintah mengangkat senjata. Untuk apa? Menegakkan hukum. Kalau tidak, negara ini jadi rusak, bukan negara. Kalau Anda mau bernegara, mesti berkonstitusi. Ini jelas aturannya. Tapi kalau sewenang-wenang memukul rakyat, membunuh rakyat, kamu biadab. Tapi kalau rakyat membunuh aparat, seenaknya lalu dianggap itu tidak salah, kalian yang biadab. Kamu mesti jelas gitu ngomongnya gitu loh. Oke. Pak Ahok, kalau tadi Pak Ahok mengatakan ada satu kata bakar, kita ngomong bakar-membakar lah ya. Ada data yang keluar seperti itu, ada 1.000 rumah terbakar di zaman Pak Jokowi dan Ahok. Bukan soal di zaman Jokowi atau saya zaman Ahok. Mungkin depan bisa 2.000, bisa 10.000 terbakar. Kenapa? Karena PLN menyambung listrik ke rumah yang tidak ada IMB. Kamu bisa bayangkan nggak kalau instalasi di dalam itu diserahkan kepada pemilik rumah, bukan tanggung jawab PLN. Tapi seyogianya PLN juga tidak bisa menyambungkan listrik ke rumah-rumah yang gubuk-gubuk, triplek-triplek, yang tidak ada IMB. Bukannya tidak ada IMB, itu di tanah negara, di tanah orang. Lalu kok kebakaran disewa-sewakan kiosnya 250.000, 350.000. Sambungan kabel dicolok-colok. Sekarang lihat satu rumah, pasti punya kulkas, minimal punya dispenser, punya TV, minimal cas handphone. Handphone suami istri bisa 2 atau 3. Kalau satu colokan dia cas, kebakaran nggak? Kebakaran. Itu yang masalah. Nah sekarang salah siapa? Nah waktu kami mau menggusur rumah-rumah seperti ini, Anda bilang kami melanggar HAM. Betul kan? Anda kan pengamatnya pinter-pinter aja. Semalam saya juga dengar di TV One. Apa itu? Luar biasa sekali fitnahnya itu. Fitnah yang mana? Isaduddin Nur mengatakan kami membuat sumur resapan 1,2 miliar katanya. Dari mana beliau tahu data itu? Itu sumur 3 meter rata-rata 7 juta. Kalau yang lebih dalam atau sedang itu 2 juta per meter. Jadi kira-kira 50 juta sampai 100 juta. Maksimal 200 juta per sumur yang dalam. Jadi tidak logis angka itu Pak ya? Jadi dari mana? Jadi jangan membangun opini seolah seperti itu. Mana ada zaman seperti sekarang, semua anggaran kami buka. Mana ada pejabat yang saya tantang, periksa harta kamu, biaya hidup kamu, dan pajak yang kamu bayar. Baru kamu jagoan ngomong sama saya. Jadi gak usah banyak ngomong gitu loh. Jangan membangun opini yang merusak. Nah saya mesti ngomong jelas seperti itu. Kalau kebakaran sekarang gimana cara nyetop PLN? Kami kantor di Merdeka Selatan. Sudah disuruhin surat. PLN mengatakan selama orang mengajukan permintaan ya kami kasih. Kalau soal kebakaran bukan wilayah kami. Ya sekarang gimana? Nah kami cuma mengantisipasi. Sekarang mau air. Mau ngambil air kebakaran. Mau cegah kebakaran supaya tidak meluas. Semua jalan inspeksi sungai didudukin. Sungai pun didudukin. Gimana kita mau menggali sungai? Waktu kita menggaruk orang keluar dari jalan inspeksi 7,5 meter. Kamu katakan melanggar HAM. Mari kita kejar membuat rumah susun. Membuat rumah susun supaya kamu tinggal di rumah susun. Itu pun menolak. Mengatakan minta ganti 3 juta. Makanya saya bilang nenek lu punya tanah apa? Tapi kan rumah susun juga butuh waktu kan. Itu persoalan kita di situ. Kita berusaha pindahkan orang kasih kulkas, kasih apa aja bilang melanggar HAM. Jadi kita ini udah nggak jelas. Yang kamu bela siapa? Jadi saya bilang pengamat-pengamat silakan kritik kami terima. Tapi yang masuk akal gitu loh. Yang ada datanya seperti itu Pak Ahok ya? Ya kan bilang untuk kami sumur resapan 1,2 miliar. Ya tangkap aja kalau itu korupsi. Kita udah buka anggaran dari mana. Jadi jangan membangun opini yang seolah-olah hebat gitu loh. Kita ada data. Semua anggaran kami bisa Anda lihat di website. Semua anggaran yang ada di pemerintah provinsi bisa dipertanggungjawabkan. Anda bisa buka di website sampai lembar ketiga. Mana ada provinsi lakukan seperti ini? Semua gaji saya publikasikan. Jadi itu konyol. Kalau soal kebakaran itu cuma ngomong aja. Kebakaran bisa aja tambah banyak. Kenapa? Karena rumah liar tambah banyak. Waktu kita mau sikat dia bilang melanggar HAM. Makanya cuma hamburger yang kamu langgar. Baik, Ya. Pak Ahok, sebelum Anda melanjutkan aktivitas nih boleh nih, kita agak cooling down sedikit ya Pak ya. Kalau pagi-pagi ngobrol dengan Pak Ahok semangat membara nih. Bukan Tapi membara, saya marah. Oke, marah. Karena terus TV One juga saya bilang jujur ya, suka mencari-cari alasan juga. Oke. Saya ngomong jujur aja gitu loh. Saya nggak suka di politisi dan saya juga walaupun orang politik, saya nggak peduli sama nama baik. Saya cuma mau kerja saja. Mari kita siap nggak? Anda kalau bilang lebih macet ya pasti resiko lebih macet, nggak usah pilih lagi. Santai saja kok. Anda nggak usah pilih lagi kami 2017. Tapi sekarang biarkan kami kerja.
Silakan Anda awasi, silakan Anda kasih masukan. Kalau Anda tidak senang, ya jangan pilih lagi 2017. Anda cari lagi orang yang lebih mau kerja keras. Baik, Pak Ahok. Itu aja. Baik, Pak Ahok. Kita santai dulu, Pak ya. Santai sebentar. Saya boleh dong, selama setahun Bapak sudah berada di Jakarta, saya mau ngetes sedikit ini, Pak. Kira-kira bahasa Betawi sudah jago atau belum nih, Pak Ahok? Coba dong nyapa pemirsa TV One. Kira-kira Nggak perlu seperti itu. kagak logat Betawinya, Pak. Paling nggak menyapa saja, Pak. Logat Pak Betawi Ahok. juga ada macam-macam. Ada logat Betawi yang mana? Contoh Kalau yang Tanah Abang, selamat pagi, Pak. Tanah Abang mirip Melayu. Oke. Masih pakai kemana? Masih sama. Oke. Masih sama seperti Melayu. Ya kan Anda mau niru gaya yang mana? Selamat pagi, Pak. Iya kan? Paling nggak, Pak, kabar, Pak. Saya kira tidak perlu lah seperti itulah. Ya. Baik, terima kasih Pak Ahok. Silakan lanjutkan aktivitas lagi. Pemirsa, kalau kita tadi sudah mendengar Pak Ahok dan sudah membeberkan bahwa semua program selama 1 tahun ini dianggap Pak Ahok sudah berjalan sesuai dengan tanggung jawab pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tapi Anda sebagai masyarakat Jakarta yang menilai apakah Anda sudah merasakan yang namanya Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, semua program yang sudah dibuat oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Anda lah yang merasakan. Kami hanya mengabarkan untuk Anda. Saya akan mengembalikan ke Wisma Nusantara. Ada Arif Fadil dan Winnie Carita dan juga sejumlah pengamat yang akan menilai bagaimana kinerja 1 tahun ini yang dilakukan oleh Jokowi dan Ahok. Baik. Kalau kita bilang kita mampu, nanti orang bilang kita sombong. Saya pikir ikutin aja rekam jejak kita kan. Tapi semua orang bilang Jakarta tidak bisa dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Jakarta lebih kompleks, lebih berat. Betul, tapi Jakarta lebih mudah. Kenapa itu yang banyak orang tidak tahu. Di Jakarta ketemu 10 orang ini di atas kita pendidikannya. Ya kita ngomong apapun, itu jadi ujian disertasi. Kita bicara aja undangnya profesor. Terus kalau kita nggak ngerti masalah banjir segala macam, undangannya profesor A. Suruh jelasin, kita dengerin kan. Oh udah tahu, besok undang profesor B. Pakai ilmu yang A, kita tanding lawan yang B. Kalau kita kalah, kita bingung. A sama B mana yang benar nih kira-kira nih. Undang lagi A sama B, undang C sama D. Berdebat itu 4 orang. Kita dengerin. Lama-lama kita belajar 5 kungfu perguruan silat. Jadi di Jakarta gitu. Di Jakarta. Nah, kalau dulu ada Pak Jokowi, orang nomor 1, Anda orang nomor 2. Paling tidak sasaran tembak itu tidak langsung ke Anda. Sekarang dengan mudah orang jadikan Anda sasaran tembak. Itu juga salah sebetulnya. Jadi sebetulnya yang terjadi dari dulu saya juga jadi sasaran tembak kok. Bedanya apa? Bedanya kalau ditembak, kalau ada payah, Pak Jokowi muncul, belain, itu aja. Nah sekarang kenapa takut? Kalau jadi presiden, yang belain presiden bos, kenapa takut? Ini lebih enak. Jadi nggak ada. Sesuatu yang baru memang, yaitu dalam rapat-rapat internal di DKI, Anda kemudian unggah di YouTube. Di YouTube itu semua orang bisa melihat perdebatan, termasuk ketika Anda memarah-marahi anak buah Anda atau bawahan Anda. Awalnya keren, tapi ada sebagian orang sudah mulai merasa bahwa apakah ini bukan hal yang salah. Kenapa begitu? Karena orang yang Anda marah-marahin itu, walaupun di kantor adalah bawahan Anda, dia kan punya istri, punya anak, punya keluarga. Apakah itu tidak mempermalukan keluarga Anda pikirkan? Jadi saya baru 10 hari kira-kira jadi wagub, ada demo buruh untuk kenaikan gaji, upah. Katanya itu 2.500 orang. Janjinya Pak Jokowi itu Pak Jokowi akan hadapin, bukan saya sebetulnya. Jadi beliau minta saya temuin 30 orang saja. Ya saya keluar aja, saya pikir dari luar halu-halu aja, masuk-masuk gitu loh. Ya, gitu kan. Katanya bilang, katanya pilihan rakyat, sini dong. Sini gimana, saya pikir orang gitu banyak. Terus kata pengawal, Pak kalau Bapak lewatin batasnya Brimob, kita nggak bisa ikut lagi Pak. Wah ini gimana dong? Saya di tengah, maju kena, mundur kena nih. Masa saya lari ke belakang? Nggak lucu juga kan? Padahal ada niat itu. Iya dong, nggak mungkin kan? Ini 30 orang, kalau bisa saya yakinkan tentang nggak bisa minta naikin UMP gitu tinggi, pasti dituduh dari luar. Kita kan suzon semua nih, kita udah nggak percaya siapapun kan? Pasti dikira 30 orang saya sogok. Daripada di 30 orang serba salah, lebih baik saya videokan. Untuk apa? Supaya kalau mereka ribut, kamu nonton saja proses negosiasi seperti apa. Tapi yang terjadi, saya nggak tahu gimana Kominfo
press release kan ke orang itu yang pas saya lagi marah-marah itu. Nah itu yang dikeluarkan. Nah saya keberatan. Kenapa tidak keluarkan secara total? Supaya orang tahu kenapa saya marah. Terus kenapa habis marah itu kok foto-foto sama buruh gitu loh. Bisa mengenai buruh. Itu kan tidak dikeluarkan. Hanya marah-marahnya. Besoknya saya lupa. Ini rapat yang keempat sama PU. Sama Dishub. Saya sudah coret. Ini anggaran Anda nggak masuk akal. Mana mungkin sih bikin halte bus Transjakarta sampai puluhan miliar. Nyebrang puluhan miliar. Ini kan nggak masuk akal. Mau bangun intelijen transportasi sistem sampai mau minta 5 triliun. Ini apa-apaan. Saya suruh coret. Rapat kedua kagak dicoret lagi. Itu pas rapat yang udah keempat. Pas meledak. Saya udah meledak dan saya lupa ada rekaman. Saya lupa jujur aja. Karena saya memang nggak kepikir soal rekaman kan. Ya sudah saya marah semua. Nah ini yang mungkin yang nggak senang sama saya kebenaran. Dapat pembenaran lagi dari marah-marah nih. Dapat bahan. Dikeluarin lagi video itu. Waktu dikeluarin orang berpikir pasti si Ahok nih selesai nih. Baru kerja belum sebulan sudah marah-marah begitu hebat. Ya saya sih pasrah aja lah. Yang penting niat saya bener gitu loh. Ternyata respon masyarakat responnya malah positif. Bagus. Kita udah nggak mau keluar YouTube. Orang juga marah. Mana dong rapat yang lain dikeluarin ke YouTube? Itu masalahnya. Udah kecanduan mereka. Jadi itu Gaya Anda ini kan gaya yang meledak-ledak. Yang sesuatu yang tidak lazim dilihat oleh banyak orang. Nah sebelum kita lanjutkan, mari kita simak liputan berikut ini. Saya suruh masuk semua. Biar seluruh rakyat Indonesia melihat siapa yang logika dan rasional. Itu maksud saya masukkan TV. Semua nonton, terbuka. Tidak ada rekayasa. Bapak ngomong apapun, TV rekam, kami punya bukti. Ke pengadilan pun saya ladenin. Sepak terjang Basuki Cahayapurnama ketika menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta ini banyak membuat orang terutama pegawai Pemprov DKI gerah, terutama mereka yang biasa bekerja santai alias tidak disiplin. Cara dan gayanya membenahi persoalan Jakarta berbeda dengan Gubernur Joko Widodo yang kalem. Mantan Bupati Belitung Timur ini terkesan galak dan meledak-meledak. Kesan temperamental kerap kali keluar dari sikap wakil gubernur yang akrab disapa Ahok dalam memimpin rapat. Ia tak segan ngamuk dan gregetan ketika melihat pegawai Pemprov yang tidak efisien dan lamban. Tidak hanya itu, Ahok memberlakukan aturan yang tegas kepada siapa saja, terutama kepada pemilik rumah susun milik pemerintah kota Jakarta. Ia memastikan yang menempati harus orang yang tidak mampu. Jika tidak, ia tidak segan-segan mengusirnya. Bahkan ketegasan Ahok tidak main-main. Ia menutup diskotik stadium yang berlokasi di Taman Sari, Jakarta Barat. Ketika tempat ini sering melanggar aturan. Masih banyak lagi sikap Ahok yang tegas dan disiplin ini dalam upayanya mewujudkan ketertiban dalam pemerintah kota yang dipimpinnya. Tentu saja kondisi ini terasa tidak nyaman, terutama bagi mereka yang tidak disiplin dan mempunyai niat tidak jujur. Ya. Kenapa ada kesan setiap hari Anda nggak pernah tidak marah? Kenapa sampai ada kesan seperti itu? Ya itu tadi kan dari awal kan dibangun seperti itu ceritanya kan. Ya saya kira. Tapi apakah itu merugikan Anda? Citra pemarah, galak? Saya nggak gitu peduli orang anggapan kita apa. Yang penting bagi saya disumpah untuk mewujudkan keadilan sosial untuk warga DKI. Tugas saya adalah mengadministrasi keadilan sosial. Kalau orang tidak setuju, ya itu urusan dia. Apa saja yang membuat Anda marah? Tergantung, lagi nggak ada makanan juga bisa marah. Ya lah, sebetulnya kita bisa marah itu kira-kira gini. Kadang-kadang orang itu udah keterlaluan. Misalnya kayak rumah susun, kenapa kita marah? Itu rumah susun dibangun 26 blok, 2.600 unit di Marunda. Saya coba pikir-pikir, kenapa itu rumah susun bisa dibiarkan terbengkalai sekian lama? Lalu saya pelajari, saya baru ngerti. Ternyata di situ ada PT Kawasan Berikat Nusantara, milik BUMN dan BUMD kami. Dia mau rencana mengembangkan lagi 500-an hektar. Kalau itu dikembangkan, itu bisa menyerap pegawai sampai 35.000. Nah, saya mulai berpikir, pantasan rumah susun yang dibangun di sana, sebetulnya bukan untuk orang miskin.
Mereka sengaja mereka orang miskin tidak mau. Ini untuk memenuhi kebutuhan nyewain ke pegawai. Sini bilang untuk orang miskin sebulan 150.000, nyewain ke pegawai bisa 1 juta sampai 2 juta. Ini dijual. Sementara nenek-nenek di sana udah 3-4 tahun ngemis-ngemis. Orang asli Cilincing minta masuk rumah susun nggak dikasih. Dan rumah susun karena proyek KBN itu ditunda, ini rumah susun dibiarkan di jarak. Kenapa? Toh nanti ada APBN lagi, APBD untuk mengisinya lagi. Jadi itu yang kurang ngajar. Saya sampai di sana, saya lihat, maksud saya gini, kalau Anda mau uang, saya kira semua manusia hidup, kata bapak saya, orang masih hidup pasti mau uang gitu loh. Tapi jangan dengan uang Anda menjolimin orang lain, Anda nggak benar gitu loh. Yang kedua, kadang-kadang ada juga oknum orang miskin. Udah miskin belagu lagi kan. Tunggu, oknum orang miskin. Iya. Nah ini menarik. Misal contoh, udah tahu tanah negara didudukin, buang sampah sembarangan, kagak punya rumah, disewa-sewain, saya pindahin ke rumah susun, kasih perabotan lengkap, nggak mau. So, ngomongnya begini, kamu nggak usah ngurusin saya. Yang penting bayar tanah ini 3 juta per meter. Nenek lu kurang ajar kan. Waktu ngomong nenek lu jangan kesini ya. Iya. Itu kan gila. Baik, menarik. Gaya Anda udah pasti berbeda dengan Pak Jokowi. Tapi boleh tahu, apa kelebihan Pak Jokowi dibandingkan Anda? Kelebihannya? Iya. Beliau berhasil membuat saya setengah lebih jinak sekarang. Ini udah lebih jinak loh sebetulnya. Bayangin, udah jinak aja gitu. Apa kekurangan Pak Jokowi di mata Anda? Kekurangannya? Beliau ikut marah-marah juga terakhir. Jadi itu, pergaulan yang buruk memang betul-betul merusak kebiasaan yang baik. Menular itu ya? Iya, jadi satu hari. Kenapa nggak lagi mungkin belusukan? Ya Pak Jokowi kan udah hitam, gue masih putih. Orangnya ceplos-ceplos, suka belak-belakan. Yang baik ya katakan baik, yang nggak baik juga katakan nggak baik. Itu yang saya lihat. Dan kelihatannya ya sering marah-marah, sering meledak-ledak, tapi orangnya baik. Kelebihan bekerja keras, pegang prinsip, dan bersih. Dengan Pak Ahok tiap pagi kita ketemu, sering tabun-tabunan, jadi ada keterbukaan, koordinasi tugas apa yang harus dikerjakan oleh wakil gubernur, terus tugas apa yang harus saya kerjakan itu sudah kita bagi, sehingga ya sama-sama enak. Tetapi Pak Ahok itu banyak konsentrasi di dalam, ngurusi birokrasi, ngurusi hal-hal yang berkaitan dengan administrasi di dalam. Oh, kita ini kan sudah bekerja, udah hampir 2 tahun lah, udah ngerti apa yang harus dikerjakan. Pak Ahok itu udah tahu, untuk macet apa, untuk banjir apa, ini kan hanya perlu waktu. Kemudian nanti mempersiapkan Asian Games 2018, Stadion Taman BMB, seperti apa, dan mengatasi juga tata ruang dan perumahan, harus memindahkan orang dari sini ke sini, dari sini ke sana. Saya kira sudah tahu semuanya. Saya tidak perlu membuat pesan-pesan atau apa, tetapi yang jelas pengetahuan mengenai persoalan, masalah-masalah dan problem-problem yang ada di Jakarta sudah tahu semuanya. Ya tentu saja DKI Jakarta harus lebih baik. Karena apapun, Jakarta adalah ibu kota negara. Etalase pertama yang dilihat orang mengenai Indonesia. Banyak orang terkejut ya, ketika Anda berani menutup salah satu tempat hiburan yang cukup terkenal di Jakarta, yang selama ini dianggap backingnya sangat kuat, hanya gara-gara peredaran narkoba yang terbongkar di sana.
Nah, apa yang membuat Anda berani menutup tempat itu, padahal semua orang tahu backingnya sangat kuat, ada di situ pejabat, oknum ya, oknum pejabat, oknum tentara, oknum polisi, oknum jaksa, oknum hakim, semua oknum ada di situ. Nah, sebelum Anda jawab, kita rehat sejenak, ikuti terus Kick and Day.